Samos dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke bait suci. Tolong, orang Yahudi aja kok mengatakan dia itu manusia terkutuk penyakit sampar. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 jelas Paulus ini adalah orang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh agama Aliteng. Manusia yang kemudian dihujat di bangsanya kok, manusia yang dihujat oleh bangsa Israel kok berbeda dengan Nabi Muhammad. Beliau manusia suci, disanjung dan dipuji oleh sejazirah Arab sampai hari ini. Anda berani berbicara mengenai silsilah? Hah? Sebutkan dulu nama bapaknya Paulus itu siapa? Siapa? Jangan sampai nama bapaknya Ambot Tuo. Kalau Ambot Tuo berarti orang Bugis. Selamat siang. Jangan sampai nama orang tuanya namanya Latari. Kalau Latari berarti dia orang Raha, Tenggara. Laude. Jangan sampai nama bapaknya itu Lalu Patoni, berarti dia orang Lombok. Jangan sampai nama bapaknya itu Raden Jajamiharja, berarti dia orang Sunda. Jangan sampai nama bapaknya itu adalah Perlindungan Manalu, berarti dia orang Batak. Sebutkan biar kita tahu siapa nama bapaknya Paulus, pendiri agama Kristen itu. Please. Kami juga rindu ingin tahu Paulus ini siapa. Selamat siang. Seibarat virus, bakteri, kita tidak tahu siapa nama bapaknya. Seibarat ikan, kita nggak tahu siapa nama bapaknya ikan. Seibarat monyet, kita nggak tahu siapa nama bapaknya monyet. Paulus kita tidak tahu siapa nama bapaknya. Itu PR terbesar yang harus diselesaikan oleh gereja. Paham? Ya. Selamat siang. Iya, siang saudara, silakan. Ya, siang. Ini Bang Suma. Saya sendiri. Iya. Halo. Oh, iya, halo. Saya cuma mau memastikan apa Bang Suma yang pernah mengatakan bahwa Muhammad itu Allah. Apa Bang Suma yang itu? Iya, saya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih pantas disebut sebagai gelar Hizkia yang muncul di Yesaya 9 nomor 6. Ya, enggak, maksud saya kan sampean pernah menyatakan bahwa Muhammad itu Allah. Itu karena membahas Yesaya 9 nomor 6 yang dijilat oleh Kristen karena menginginkan bahwa yang duduk di situ adalah Yesus Kristus, padahal itu nggak cocok. Itu saudara. Jadi cara-cara Paulus nggak usah dibawa ke sini. Tolong Anda dudukkan ke kami, jelaskan ke kami siapa nama pendiri, bapak dari pendiri agama Kristen. Silakan. Iya. Betul. Tolong, iya. Silakan Anda sebutkan nama bapak dari pendiri agama Kristen. Saya memastikan dulu. Saya cuma memastikan dulu. Saya yang menjelaskan. Saya yang menjelaskan, Pak. Saya yang menjelaskan. Saya sudah akui itu. Karena Allah dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Oke? Jangan Anda bersama-samakan. Seakan-akan ketika saya mengatakan Allah dan Nabi Muhammad itu sama, kok larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah di dalam agama Anda itu katanya gelar. Kok sekarang larinya ke Allah Subhanahu wa taala? Inilah cara licik yang Anda dididik memang dari asal semula Anda. Gitu saudara. Ini saya ditawari untuk membahas tentang silsilah Nabi Muhammad dan silsilah Paulus. Sekarang saya cuma butuh nama bapaknya doang. Siapa nama bapaknya? Andrianus berarti orang Yunani. Siapa nama bapaknya? Abu Lahab berarti orang Arab. Nama bapaknya siapa? Abu Janda orang mana? Abu Janda berarti orang mana? Orang sini. Iya toh? Coba siapa nama bapaknya Paulus? Dia menghadiahkan 13 buku kepada kalian. Dia yang menghantarkan kalian untuk menjadi Kristen. Anda nggak tahu siapa nama bapaknya, siapa yang telah melahirkan dia. Itu colokoh kawan-kawan, colokoh.
Untuk apa kamu tahu, Dinda? Lah, ini kan diminta tadi materinya. Di mana? Silsil. Yang tadi yang teman kamu itu. Iya, misalnya kamu tahu nama bapaknya untuk apa? Ya supaya kita tahu siapa beliau ini, kan silsilah. Dia membawa kabar burung, kabar berita. Yesus adalah pencipta langit dan bumi yang turun, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, mati ditombak oleh manusia di atas pohon. Siapa dia ini? Dan kebenciannya terhadap Yesus itu sangat-sangat. Bapaknya. Jadi saudara, harus kita ketahui kenapa? Karena Paulus ini kebenciannya kepada Yesus anak Maria itu tidak terhalang, tidak berbatas. Siapa yang nyurat Nabi Muhammad? Siapa yang nyurat Nabi Muhammad? Dia sangat benci kepada Yesus Nabi anak Muhammad? Maria. Jadi Paulus itu pembenci kelas kakap terhadap Yesus anak Maria. Benci sebenci-bencinya. Maka kita harus tahu nih, orang ini siapa? Iya, kok dia benci kali kepada Yesus? Maksud tadi. Loh? Iya. Iya, yang saya maksud tadi itu apa kamu tahu tadi? Ayahnya Paulus itu. Iya, kan berbicara mengenai silsilah, kawan. Ini saya diarahkan untuk membahas tentang silsilah. Kalau Nabi Muhammad kan jelas silsilahnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail. Ismail memiliki anak Haidar. Haidar memiliki anak Uram. Uram Uda. Uda melahirkan Misi. Misi melahirkan Sumai. Sumai melahirkan Zari. Sampai seterusnya ke Adnan. Adnan begitu lagi. Melahirkan kemudian Ma'ad. Ma'ad Nizar. Nizar Mudar. Kemudian turun lagi ke Nabi Ilyas, turun lagi ke Mudrika, turun lagi ke Husaimah, turun lagi ke Kinana, Nar, Malik, Fir, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Kusai, Manab, kemudian kemudian Abdu, lalu kemudian Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, lalu beliau Nabi Muhammad yang mulia. Jelas. Nah, kalau Paulus nama bapaknya siapa? Kalau nggak ada di Alkitab, mau kita bilang ada. Ya, makanya jangan bawa tema yang menyulitkan ente. Kok menyulitkan? Lah, kalau ditanya nama bapaknya Paulus siapa? Tidak ada di Alkitab. Ya, nama bapaknya siapa? Tidak ada dikatakan di Alkitab. Berarti tidak diketahui. Orang nggak ditulis. Kita orang ya, berarti kita tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu berarti dia gelap. Karena tidak dikatakan di Alkitab. Iya, berarti dia gelap, berarti dia gelap. Di mana gelapnya? Tidak diketahui siapa dia orang ini. Saya tanya untuk apa kamu tahu nama bapaknya? Supaya kita tahu darah mana yang mengalir di dalam tubuhnya. Untuk apa kamu? Ya, supaya kita tahu. Supaya tahu dia usulnya gitu. Bukan supaya kita tahu apakah dia penyesat yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Mazmur 58. Tuhan jelas mengatakan di sana bahwa sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya para pendusta itu sudah sesat. Maka kita harus tahu beliau ini siapa. Dia mengatakan di dalam Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Hah? Kau dipilih jadi apa di dalam rahim ibumu? Dipilih jadi apa kau? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58, nomor 3, nomor 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya, pendusta-pendusta itu telah sesat. Dari dalam kandungan dia sudah dipilih sebagai orang sesat. Itu Mazmur yang mengatakan, bukan aku. Paulus mengatakan dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Siapa? Paulus ini pendiri agama Kristen, di dalam kandungan ibunya dia dipilih sebagai apa? Dipilih oleh Tuhan Yesus. Dipilih sebagai apa? Sebagai rasul. Dipilih sebagai rasul. Dia sendiri yang mengaku-ngaku rasul. Yesusnya tidak pernah sedikit pun, seuntai tali pun Yesus tidak pernah membahas tentang orang ini. Malah dia disebut
terindikasi sebagai nabi palsu. Kenapa? Pengikutnya akan memanggil aku Tuhan. Pengikutnya akan bernubuat pakai namaku. Pengikutnya akan mengusir setan pakai namaku. Pengikutnya akan bermujizat pakai namaku. Pengikutnya pada saat aku bertemu, aku akan berkata, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Karena Paulus pembuat kejahatan, pengikutnya membuat kejahatan. Karena dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kenapa? Kalau dia dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa bukan beliau yang mendampingi Yesus dalam misi dakwah penginjilan? Kenapa? Macet. Kenapa? Karena Yesus itu datang ke dunia itu disebut dia jadi guru dan Tuhan. Mama. Hanya dia adalah guru dan Tuhan, gelar guru. Tentu ada mama. Yesus itu Rabam Wamaran. Dia itu Rabi, dia itu guru dan Tuhan. Buka Yohanes 13:13. Mama. Jadi kamu ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Yesus itu adalah manusia, rohnya roh Allah. Kalau kamu rohmu roh apa? Ya roh saya sendiri. Ya roh apa rohmu itu? Ya roh manusia, gimana sih? Oh, roh manusia. Kau beli di mana? Sejak saya lahir saya udah punya roh. Jadi nah itu roh dari mana? Itu roh siapa? Yang ada dalam dirimu itu roh siapa? Kamu nggak ada rohnya. Saya ada roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Jadi roh kamu nggak ada. Ada roh saya, roh Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ya, itu roh Tuhan. Roh iya, kamu betul. Tidak ada. Roh kamu sendiri tidak ada. Itu roh Tuhan yang ada pada diri saya. Itu roh Tuhan. Bahkan tangan saya ini bukan tangan saya. Ini tangan Tuhan ini. Beda roh manusia. Mama. Itu beda. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah serpihan cahaya dari kemahaciptaannya Allah. Jadi, kalau Anda mengatakan Yohanes 13:13 itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu ajaran dari mana Anda dapatkan itu? Siapa yang ngajarin Anda itu? Jangan diem ya, berdiskusi kita. Bang Handi Sel ini diem terus. Ayo. Yesus itu pencipta langit dan bumi? Yesus itu utusan. Nah, utusan berarti dia bukan Tuhan. Dengar, belum selesai. Dengar. Yesus itu manusia, utusan, betul. Di dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Seluruh manusia itu ada roh Allah di dalamnya. Beda cayu, roh Allah sama Kejadian 6 nomor 3. Roh Allah itu ada dalam Coba kau baca Kejadian 6 nomor 3 dulu. Bentar. Iya, baca dulu. 6 nomor 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksud di sini roh Allah itu tidak mungkin tinggal dalam roh Yesus. Yesus tadi kan manusia, itu dompala. Inilah. Makanya saya Allahu Akbar. Kejadian 6 itu, saudara, Kejadian 6 nomor 3 itu menjelaskan kalau roh kita ini adalah roh Tuhan. Pemberiannya bukan kita roh Tuhan, pemberian Tuhan. Maka kita punya roh. Roh yang ada di dalam diri kita ini itu adalah roh Tuhan. Astaga. Halo Abang Suma mengatakan roh kita itu adalah roh Tuhan. Gimana? Sedangkan Abang Suma aja mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jangan bilang gitu. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Makanya bingung Abang Suma menjawab di situ kan? Karena Abang Suma sendiri mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Iya, memang jangan bilang itu roh Tuhan. Salah, Bro. Dalilnya? Oke. Saya kasih analisa sama Anda. Ketika Anda kemudian diberikan mobil dari pimpinan, mobil itu mobil Anda atau mobil pimpinan?
Ya kan mobil pimpinan ke kita, tapi kan udah jelas Abang Suma mengatakan tiada Sekarang Tuhan. pertanyaan saya, apakah mobil itu pimpinan? Bukan, tapi pimpinan. Bukan. Berarti roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan Tuhan, tetapi seibarat mobil bagi tuannya. Jadi Tuhan membuat mobil-mobil lalu membagi-bagikan kepada yang dia kehendaki. Tuhan menciptakan roh, membuat roh lalu membagi-bagikan kepada makhluknya. Maka dikatakan roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan, roh milik kepunyaan Tuhan. Kejadian 6 nomor 3 bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Beda. Kalau Kristen ini kan memang sudah diajarkan. Bentar. Jadi kalau akhir zaman roh siapa yang diangkat? Roh Tuhan kah diangkat atau roh kita? Roh yang ada pada manusia yang diangkat kemudian. Ya, itu roh siapa? Roh Tuhan atau roh pemberian Tuhan? Seluruhnya ini milik Tuhan. Air Tuhan, laut Tuhan, gunung Tuhan, bumi Tuhan, langit Tuhan, semuanya. Roh Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, roh Tuhan atau roh manusia? Ya, betul? Nah, roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan yang dikodratkan, yang dikadarkan menjadi rohmu sehingga kamu hidup. Loh, kok aneh? Ya jelas beda. Roh Tuhan sama roh manusia beda. Loh, kok beda? Apa bedanya? Apa bedanya? Coba. Jadi kalau akhir zaman dalam roh kita roh Tuhan, ngapain lagi roh Tuhan di bumi? Cobanya ini roh Tuhan di manusia gitu. Loh, ini alam Tuhan atau bukan? Iya. Sudah selesai. Maksudnya roh kita ini roh kita manusia sendiri, bukan roh Allah. Roh Allah ya roh Allah. Astagfirullahaladzim. Itu karena Anda beranggapan, saudara, itu karena Anda beranggapan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Itu karena Anda beranggapan begitu. Pencipta langit dan bumi itu tetap Allah. Roh atau bukan? Bukan Allah. Roh atau bukan? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Ya, Allah ini roh atau bukan? Allah itu bisa jadi siapa aja, mau jadi roh, mau jadi kucing. Kok kucing? Andai kan kucing itu bisa dikasih akal, kucing pun malu mengatakan itu. Kok Tuhan bisa menjadi apa saja? Ini ilmu dari mana ini? Jadi nggak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan itu mau jadi apa jadi bisa. Tidak bisa. Mau tidak bisa. Juga bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Kucing bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa menjadi kucing. Manusia bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Paham sampai sini? Kenapa Tuhan itu begini? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, lihat Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Khusus manusia ya Allah ya Karim. Dinda, biar kamu paham. Makanya ada Yesus. Paham. Tuhan itu bisa menjelma menjadi apa saja, Pak. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dinda, kamu nggak paham, tapi kamu bahas Alkitab. Sekarang begini, Anda menginginkan Tuhan Yesus itu Oke, baik. Supaya mengajarkan. Diam dulu, anak Medan. Diam dulu. Sayang kepada kita, Bapak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda menjadi manusia. Begitu. Ayo ngomong santai aja kita, Bang. Kalau suara saya keras itu memang sudah dari pabriknya. Saya nggak bisa suara kecil. Siapa ini Bang Juma? Saya atau Bang Titi? Saudara Titi. Titi Kamal kabur. Sekarang saya tanya sama saudara, anak Edan. Begini. Apakah Tuhan Anda yakini jadi manusia? Tuhan saya yakini manusia. Rohnya, Anda yakin? Rohnya ada dalam Yesus. Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Anda yakini Tuhan Anda itu menjadi manusia? Dalam konteks Yesus, iya. Nah, berarti Tuhan Anda jadi manusia, bukan?
Betul. Nah, sekarang manusia ini apakah punya batas? Ada ya, punya batas. Berarti ketika Tuhan yang tidak punya batas ini menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Betul? Kalau dia Allah itu dalam dirinya Yesus, tidak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Nah, dia bisa melakukan apa-apa saja dan La haula wala quwata illa billah. Saudara, Anda tersandera oleh pemahaman iblis. Tuhan itu berada pada dimensi yang tak terbatas. Itu Tuhan. Di ufuk yang berbeda, manusia, Yesus kah dia, Paulus kah dia, bom-bom kah dia, siapapun itu yang disebut manusia, beliau manusia ini berada pada ufuk yang terbatas. Dia terpenjara oleh relativitas waktu dan perjalanan zaman. Nah, Tuhan sementara tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa terkekang oleh ruang dan waktu. Oleh karena itulah Tuhan mustahil jadi makhluk. Mustahil. Mustahil Tuhan itu jadi manusia. Mustahil. Nah, coba tanya, kenapa Tuhan itu datang ke bumi? Kan gitu pertanyaan. Tidak ada Tuhan datang ke bumi. Tuhan itu maha tahu. Menurut kamu tidak ada. Menurut kami ada. Sekarang pertanyaan saya. Oke. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Oke. Baik. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya kitab Anda sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16 itu siapa? Jawab. Silakan. 1 Timotius 6 nomor 16. Ayat 16. Iya. Bentar. Dialah sesuatu yang tidak takluk kepada maut, bersama dalam tentang Rasul pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia dapat melihat dia. Tidak dapat. Gimana? Baca yang baik, jangan kayak Fir'aun. Baca yang baik. Santai. Ya, intinya manusia tidak dapat melihat Allah. Nah, itu siapa yang tidak bisa dilihat? Itu siapa? Pencipta langit dan Ya, bumi. terus yang turun ke bumi siapa? Astaga, karena saya bilang tadi, Dinda, kalau kita melihat langsung, kita tidak bisa melihat Allah. Ya, Makanya terus Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, kan saya bilang dari manusia, utusan. Oh, salah ente. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu memang manusia dia. Dia manusia yang diberi kemuliaan, yang diberi kekuatan, yang diberi mukjizat, tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Dia memang manusia kok. Tetapi Anda memaksakan, sabar. Anda memaksakan dia itu seakan-akan Tuhan yang nuzul ke bumi. Kenapa? Karena Anda mengawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak Paulus. Yesus Paulus itu beda dengan Yesus anak Maria. Sedangkan ente pengikut Yesus yang ada pada Paulus. Anda mencoba menggabungkan dua Yesus, padahal itu adalah Yesus yang berbeda. Dari mana datangnya? Loh, Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6. Bentar. Sabar. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Siapa yang menjadi daging? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Dan walaupun dalam rupa Allah dalam kesalahan Allah, ia sebagai milik harus melainkan Tuhan kosong diri dari merubah sebagai hamba dan menjadi dalam keadaan sebagai manusia itu menekan dirinya. Nah, terus siapa yang menjadi manusia di situ? Siapa? Yang menjadi manusia Allah. Nah, itu. Sekarang dalam kitabmu, doktrinnya pendiri agama Kristen Paulus mengatakan bahwa pencipta Tuhan Theos turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Salah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia?
Bisa dibilang utusan, dibilang Kalau Anda merujuk kepada Yesus yang dibuat Paulus, dia bukan utusan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7, dia bukan utusan, tapi Tuhan itu sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayat 5. Itu bukan utusan. Yesus yang kau sembah itu bukan utusan, tetapi sang dewa yang nusul ke bumi mengambil rupa seorang manusia. Ayat 5. Yesus lalu kemudian dia menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Dia bukan utusan. Kalau yang utusan itu anak Maria, beda. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel, itu utusan. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, tetapi sang dewa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia dan menjadi manusia di tengah-tengah kalian dan kalian sembah. Beda itu, saudara. Sahabat dikocet, barakallah. Sabar dulu, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu, saudara Yesua. Penyamar Yesua, sabar dulu. Jadi begini, saudara, anak-anak Edan, dengarkan. Dengarkan saya, anak Edan. Dengarkan saya dulu. Oke. Dengarkan saya dulu. Yang Anda sebutkan, coba Yesus palsu ini diam dulu. Yesus palsu diam dulu. Yesus palsu diam dulu, saudara. Yesus palsu diam dulu. Anda tidak sedang punya kapasitas mengajarkan saya. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Oke? Paham ya? Oke lah. Jadi gini, saudara, gini. Kalau yang Anda maksud utusan itu adalah nabi, itu adalah rasul yang spesialis diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Tapi kalau yang Anda maksud Tuhan, itu bukan utusan. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu bukan utusan. Dia adalah dewa yang nuzul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, tetapi mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Yang itu bukan utusan. Dinda, Yesus itu utusan. Juru selamat. Mama loncat. Coba buka dalam Lukas 2 ayat 11. Itu beda. Saudara, itu beda. Itu yang kami percaya. Maksudnya itu yang kami percaya. Anda menggabungkan antara Kristus. Anda menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Theos yang datang dalam bentuk manusia. Yang percaya anak Maria bukan anak Maria. Saudara, dalam Lukas 2 ayat 11 itu yang kami percayai. Saudara, jadi Anda menolak Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda nolak. Apa itu? Bentar, Filipi. Makanya kalau baca itu jangan begitu, baca pelan-pelan, kan kamu status belajar, pelan-pelan bacanya. Kok belajar lagi? Lah, lalu apa Dan? Udah saya bacakan tuh. Coba kamu baca pelan-pelan. Filipi 2 nomor 6. Lahir bagimu juru selamat. Filipi 2 itu juru selamat. Saya baca, bentar. Itu juru selamat untuk Bani Israel. Untuk kami. Bentar, saya baca dulu. Kamu Bani Israel. 2 ayat 11. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah yang kami percaya, Dinda. Oke. Itu saya sudah mengatakan di awal tadi saya sudah mengatakan kalian mengkawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus padang gurun. Itu dua Yesus yang berbeda. Nah, sekarang kamu bacakan Filipi 2 dulu. Nomor 6, nomor 7 sampai 8. Baca. Bentar. Filipi 2 6 sampai 10. Ya, silakan. Apa nih? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ia sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Paham kan artinya? Dan sekarang rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah kami Tuhan kami. Ya, bagus. Betul gak? Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Yesus. Rohnya Enggak, bukan. Itu Yesus. Sekarang yang menjadi manusia yang menurut Filipi ini siapa? Allah. Kalau yang lahir di kota Daud itu siapa? Yesus, juru selamat.
Salah ya, juga. Enggak, juga. maksud saya yang menjadi manusia di situ siapa? Allah, sama. Enggak sama. Kok nggak sama sih? Gimana ini? Kok nggak sama? Oke, saya ulang lagi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang berkehendak mengambil rupa manusia di situ siapa? Allah. Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang berkehendak menjadi daging di situ siapa? Allah juga sama. Yesus enggak? Ya Yesus itu Allah sama. Oke. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Ntar Yohanes 8 ayat 42. 42. Bentar. 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kan utusan kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, saya bilang tadi. Sabar dulu, sabar. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang, aku keluar dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Paham sampai situ? Paham? Betul yang saya bilang tadi. Enggak. Paham enggak di situ? Paham enggak di situ? Paham kan ya? Seharusnya saya Yesus paham enggak? Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya. Di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8 ini, yang mau dan ingin menjadi manusia dan yang keluar menjadi manusia itu siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Oke? Allah itu sendiri. Tetapi di dalam Yohanes siapa? Yesus. Tetapi di dalam Yohanes 8 nomor 42, dia datang menjadi manusia kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya Yohanes 8:42. Iya, dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Atas kehendakku katanya. Iya, kehendak dia sendiri. Hai, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dalilnya begitu kan? Iya, betul. Saya ulang lagi. Di dalam Yohanes 8:48, Yesus mengaku datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? 2. Hah? Yohanes 8 ayat 42, bukan 88. Iya, 42. Apakah dia datang sebagai kehendaknya sendiri atau bukan? Kalau di sini bukan, dan aku bukan. Oke. Filipi 2, kita kunci. Filipi 2 nomor 6, dia datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2 nomor 6, 7, 8, dia datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2. Tunggu bentar. Kita saya jawab, bisa saya jawab bang, semua boleh saya jawab. Sabar, kita kasih dulu anak Edan ini. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Berdasarkan kehendaknya. Kehendaknya sendiri. Yang tadi di 42 di dalam Yohanes 8 kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya itu bukan itulah bukti bahwa Yesus itu ada dua. Ada Yesus manusia yang datang bukan atas kehendaknya sendiri, ada juga Yesus yang datang dengan kehendaknya sendiri. Dua Yesus yang berbeda. Sekarang mana yang asli? Dia yang berasal dari firman menjadi manusia, atau dia yang adalah makhluk roh? Dua-duanya asli, tidak ada yang palsu. Dia datang atas kehendaknya sendiri, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan dia turun menjadi manusia. Dia sendiri yang turun menjadi manusia. Sedangkan yang menjadi Yesus itu bukan Tuhan.
Tadi kan dia berdasarkan kehendak. Di Yohanes 8:42 bukan kehendaknya. Artinya di sini, dengar Dinda, biar kamu paham. Artinya di sini dia bukan atas kehendaknya itu karena dia ada di dalam Bapa. Makanya mereka satu. Kalau yang di Filipi 2, kalau yang di Filipi 2 itu bukan lagi kehendak siapa, dia sendiri yang datang. Betul. Dia sendiri yang mau menjadi manusia. Dia sendiri yang datang. Sedangkan Yesus anak Maria mengatakan, bukan aku sendiri yang datang, bukan kedatanganku ini atas kehendakku sendiri, tapi coba atas kehendak dia. Yohanes 8:42, coba baca kata Yesus kepada mereka, kalau aku keluar Bapamu, maka akan mengasihi aku. Aku sebab siapa? Aku sebab bentar, Yesus dong. Yesus kan? Sebab aku Yesus kan? Sebab aku Yesus aku keluar dan datang dari Allah. Bapak. Paham sampai di sini? Iya, keluar dan datang. Nah, yang tadi di Filipi 2 keluar atau dia sendiri yang datang? Dia sendiri. Coba kamu pahami dulu, Dinda. Teks tadi. Aku keluar. Yohanes 8. Aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekarang yang di Filipi 2, yang datang siapa? Aduh, gimana tadi? Di Filipi 2 yang datang siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Atas kehendak siapa dia datang? Kehendak dia sendiri. Kehendak dia sendiri. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sama atau tidak? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Coba teksnya. Coba pahami dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Aku keluar. Di-mute dulu. Host di-mute dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Kami datang sebagai penolong kalian untuk melepaskan kalian dari jeratan Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus anak Maria adalah nabi dan rasul yang turun ke bumi, diutus oleh penciptanya sebagai nabi dan rasul agar menjadi juru selamat bagi Bani Israel, agar beliau diterima sebagai nabi dan rasul bagi mereka. Sedangkan yang kalian sembah adalah dewa yang turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib agar kalian tuhankan. Beda. Di mana bisa dua Yesus yang berbeda. Begitu sementara. Saya izin ibadah dulu 10 menit. Habis ini saya akan kembali mengudara dengan saudara-saudara. Ingat antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah jelmaan Theos yang ada di Filipi 2 itu adalah dua makhluk yang berbeda. Habis asar saya akan jelaskan kepadamu. Silakan. Jadi begini ya anak Medan ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Abang Juma itu ya, kalau kita monitor res. Ya ada gua. Ya, jadi kalau kita diskusi secara ilmiah atau secara logika ya, sebenarnya itu berdampak kepada Abang Suma lagi ya. Tapi di sini kan kita diskusinya maksudnya tidak memframing segala macam ya. Gitu ya. Tadi kalau Abang Suma mengatakan Allah itu menyatakan diri, ya benar ya. Allah itu menyatakan diri maupun Allah itu mengutuskan firman menjadi manusia, itu memang benar bagi kita. Enggak gini bro. Bro. Gitu. Menurut Anda yang menjadi manusia itu siapa? Ya gini Bang ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen gini. Firman yang menjadi manusia ya, firman itu adalah perkataan Allah. Berarti otomatis kita bisa mengatakan bahwa firman itu juga Allah. Ya, makanya dia memiliki kesetaraan dengan Allah karena firman itu Bang, saya nggak nanya panjang. Jawab singkat aja. Yang menjadi manusia itu siapa? Ya Allah itu. Oke. Oke, cukup. Jadi Tuhan yang menjadi manusia, betul? Nah, jadi Allah itu yang menjadi manusia. Baik, cukup. Firmannya itu. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Iya, masih ada lah kan firmannya yang menjadi manusia itu. Kan menjadi manusia, kan menjadi manusia ada Bang. Iya, jadi gini Bang ya, kan firman itu adalah perkataan. Dan perkataan yang menjadi manusia bukan dirinya yang menjadi manusia. Kalau secara logika gitu. Baik, jadi yang menjadi manusia perkataan.
Firman. Perkataan siapa? Perkataan siapa, Bang? Ya Allah itu. Oke, Allah itu, jadi Tuhan berkata, jadilah Yesus, begitu? Bukan Tuhan, Allah Bapa di surga lah secara Oke, Bapak berkata jadi Yesus, begitu? Perkataan Bapak itu yang disebut firman itu yang menjadi manusia kan ada juga di bahasanya, Bang. Dipermudah bahasanya, jangan membingungkan orang. Bapak yang berkata, kata-kata Bapak ini menjadi Yesus, betul? Kata Bapak itu ya kita bilang ada firman, soalnya firman yang menjadi manusia, berarti kita bilang firman yang menjadi manusia. Kenapa Anda persulit sih bahasanya, Bang? Ya udah, saya ulang kalau ya. Gitu, saya ulang nih, manusia juga bisa. Dengerin. Yang menjadi manusia itu Bapak atau kata-kata Bapak? Ya, perkataan Bapak yang menjadi manusia. Oke. Jadi Bapak berkata jadi Yesus, betul? Perkataan Bapak bukan Bapak berkata, perkataan Bapak itulah firman yang menjadi manusia. Ya, perkataan itu. Bapak artinya Bapak berkata, kata-kata itu perkataan Bapak. Gimana sih lo bolak-balik? Oke, ya memang jadi, perkataan Bapak itulah yang menjadi firman. Ya, perkataan Bapak menjadi Yesus. Oke, ya yang lurus saja gitu. Oke, Bang. Ya, oke, lanjut. Ya, oke, bersingkat aja, jangan diputar, bingung nanti anak kecil lo. Oke, Bang. Jadi ini kita edukasi anak kecil. Jadi Bapak berkata jadi Yesus, betul? Betul, lanjut. Oke. Artinya antara Bapak dan Yesus itu berbeda, betul?